100 peserta, Bapak Riki, silakan untuk mulai webinar ini. Silakan, Pak. Oke, selamat siang. Nampaknya masih ada beberapa teman-teman yang dari program lain nyasar ke sini ya. Ada membuat pin nih, terus soft skill, kita tidak mengajarkan itu, dan teman-teman hanya mengambil slot dari yang sudah seharusnya miliknya slot teman-teman RCK. Karena untuk masuk ke webinar ini berebutan. Bayangkan kalau teman-teman yang bukan dari programnya tiba-tiba masuk ke sini ya. Jadi kalau judul programnya bukan teknik wawancara, ya, teknik bicara depan umum, yang depannya teknik, sepertinya Anda salah ruangan. Dan absennya nggak akan berpengaruh. Oke, malah jadi beban buat teman-teman kerja, teman-teman lain yang seharusnya masuk ke sini jadi nggak kebagian kelasnya gara-gara Anda salah masuk. Jadi webinar ini bukan webinar umum buat sekolahmu, bukan. Jadi ini webinar per kelas sistemnya. Oke, kalau Anda mengambil di provider lain selain RCK, berarti silakan gabung di sana, gitu ya. Oke, saya lanjut. Selamat siang teman-teman, selamat datang di webinarnya RCK. Selamat datang buat teman-teman yang sudah menyalakan kamera depan. Anda keren, sesuai dengan instruksi kamera depan dinyalakan karena kami merekam sesi ini. Dan mic-nya dimatikan ya. Mic-nya dimatikan terus buat teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah sesi satu arah. Oke. Selamat datang di program kami. Silahkan teman-teman yang belum absen, mengetik dulu absen sesuai dengan apa yang diharuskan, nama, email, nomor HP, judul program. Lalu screenshot nih, saya lagi ngomong kan ada foto Anda juga tuh, screenshot, cekrek. Nah, nanti sebagai bukti kuat bahwa Anda telah ikut webinar. Kalau nanti ada verifikasi dari pihak praker, Anda bisa juga nanti mempostingnya di sosial media Anda bahwa Anda sudah menyelesaikan program. Oke, selamat datang. Semoga siang-siang ini udah pada mandi semua ya. Ya, Prima, mandi belum? Nih, ya. Oke, Dedi Irawan udah mandi belum? Rambut udah keren nih, tapi harus mandi dong. Oke? Oke, Vika. Apa kabar, Fik? Sehat semua ya, Sita Mutiara. Oke, Nasrudin. Wah, Nasrudin keren namanya Nasrudin nih. Herdi Permana. Wih, ganteng-ganteng nih. Pak Samingan. Wah. Oke, kita lanjut. Jadi, kita hari ini mau ngomongin gimana sih cara nyambungin program yang kalian beli secara online, cuma model klik gitu, dengan kehidupan nyata yang sebenarnya. Bahwa ini program bukan cuma syarat buat yang penting mah dapat insentif gua. Hello. Ya lumayan dapat 2,4 juta insentifnya doang, terus tambah 1 juta buat belajar. Nanti ke depannya usai pandemi ini, pede nggak nih pandemi bakalan usai? Pede lah ya, amin nggak? Amin ya, pandeminya usai, kantor-kantor udah buka, pabriknya sudah beroperasi, skillnya kalian kelihatan sama orang yang membutuhkan karyawan. Skillnya kalian kelihatan sama employer. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang selama pandemi sudah dirumahkan atau berjuang mencari pekerjaan, kita sendiri sudah bisa merasakan sulitnya banget mendapatkan perhatian dari orang. Ya, si Stefani misalnya, rambut saya bagus Pak, tapi saya nggak bisa diperhatikan oleh orang, nggak dapat perhatian yang cukup, misalnya gitu. Ya mungkin karena Anda jarang mengeksposnya dengan benar. Pak, saya kalau posting di Instagram yang like 15.000. Katanya gitu. Saya beli semua tuh yang like. Saya kalau posting di Instagram yang like 15.000. Terus ngaruhnya sama pekerjaan Anda apa? Saya sih lagi nyari endorsan. Nah, kita udah paham tuh konsepnya. Orang kalau terkenal, trafficnya tinggi, maksudnya yang nge-like banyak, yang komen banyak. Kerjaan datang sendiri. Ambillah konsep itu, bahwa Anda harus terkenal dulu dalam bidang Anda. Ya, jangan terkenal masuk ke itu program patroli, jangan. Oke.
Jadi Anda harus terkenal dulu dalam bidang Anda. Kalau Anda terkenal dalam bidang Anda, bagus performanya. Misalnya si Endah Sri Wahyuni. Wah, si Endah ini ternyata jago masak. Dia jago masak, terus tetangganya suka masakan dia, keluarganya apalagi, ya kan? Tapi nggak banyak orang yang tahu. Karena Endah saat proses memasaknya, tidak dia dokumentasikan, tidak dia ceritakan kepada orang lain. Silakan di-mute, Min. Coba kalau dia ceritakan, halo teman-teman, hari ini saya mau bikin sambal bajak. Buat teman-teman mungkin sambal apa susahnya gitu kan. Jangan salah gitu. Gini loh, kamu ceritain. Nah, kalau kamu mau mengekspresikan itu, coba kamu baca semua programnya RCK, teknik wawancara kerja. Wawancara kerja kamu udah jelas lolos. Kenapa? Karena orang nonton video kamu tertarik saja untuk dengerin dari awal sampai akhir, itu dia udah mendapatkan perhatian, kamu udah mendapatkan perhatian dia. Kalau kamu mau wawancara kerja, pastikan kamu mendapatkan perhatian dari orang yang yang menginterview kamu. Maksudnya gimana sih, Pak? Kamu kalau wawancara kerja pakai bajunya rapi gak? Rapi dong, ya kan? Pakai rapi. Buat apaan? Kan saya menghormati, Pak. Kan supaya pakai minyak wangi nggak? Pasti pakai minyak wangi. Supaya apa? Supaya ya nggak bau asem, Pak, di ruangan, katanya gitu. Yang kedua, untuk menarik perhatian orang tersebut, make up nggak kalau cewek? Make up. Cowok pakai pomade biar rambutnya rapi, keren. Kan menarik perhatian. Kita sambungkan dengan cerita yang tadi. Kalau si ibu sudah pandai memasak, Endah ini sudah pandai memasak, lalu ceritanya didengerin sama orang, kamu udah lolos tuh perhatian dari satu orang. Dari orang-orang yang nonton udah lolos. Sambung lagi, teknik berbicara di depan umum. Nyambung nggak kalau si Endah tadi nyeritain, wah gue tuh kalau masak tuh kayak gini loh guys, kayak gini loh guys, misalnya kayak gitu. Nyambung nggak? Nyambung. Ya kan, berbicara depan umum, tapi kan saya bicara depan kamera, Pak. Iya. Sekarang gini deh, orang sekarang yang mencuri lebih takut sama Tuhan apa sama CCTV? Orang yang mencuri celingak-celinguk lebih takut sama Tuhan apa CCTV? Pasti CCTV. Sama, kamu juga gugup. Yang tadinya kalau ngomong berapi-api gitu kan. Si Herdi kalau ngejelasin ke temennya, cuy, begini. Dengan semangat si Herdi ngejelasin, begitu di videoin, udah di kamera, cumi, era tuh, gitu kan. Misalnya. Jadi, kita kalau ada dalam sorotan perhatian, langsung ngedrop. Bener gak? Yang tadinya cekakak-cekikik, tiba-tiba gurunya manggil. Coba kamu cerita apa? Coba masuk ke depan kelas. Kalau nggak mengheningkan cipta, ya kan? Auto mengheningkan cipta. Kamu lagi upacara, tiba-tiba dipanggil nih. Harvan, Susanto, maju kamu ke depan. Dipanggil sama pembina upacara. Harvan, maju ke depan, kamu baca teks proklamasi. Kalau nggak pingsan, ya kan? Karena kita tidak terbiasa sama spotlight, sama perhatian. Kita jarang mau mengkomunikasikan. Gitu. Si Tiara, sebenarnya Tiara ini pinter kalau misalnya dia menceritakan, mendongengkan sesuatu kepada misalnya keponakannya, kepada anaknya. Dia kalau cerita anaknya sampai dengerin, sampai ketiduran. Tapi pas begitu ada Pak RT atau Bu RT ngetok, Ibu Tiara maaf nih, Ibu kita ada posyandu, Ibu mau nggak mendongeng di depan anak-anak banyak? Waduh, Bu, gimana ya? Wah, panik. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Gitu. Oke? Jadi buat teman-teman, coba perhatikan. Kita belajar dari kecil itu mendengarkan satu arah. Mendengarkan guru, mencatat, menghafal, dan tes tertulis. Bener gak? Sekuensnya kayak gitu kan? Mendengarkan guru, mencatat, menghafal, dan tes tertulis. Gitu terus. Makanya begitu kita disuruh ngomong,
ya cenderung gugup. Contoh misalnya, saya berhenti ngomong nih, terus tiba-tiba saya nge-unmute mic-nya si Petronella nih. Coba suruh dia ngomong ke 100 orang teman-temannya. Gugup nggak? Gugup nggak, Petro? Kemungkinan besar gugup. Kenapa? Karena, apa yang mau gue omongin? Padahal si Maica, Dianisa, kalau ngomong di Instagram, hai guys, gue lagi gini guys. Ya, tapi disuruh ngomong di forum ini, coba. Coba saya tantang, siapa yang berani ngomong di forum ini? Cerot-nyerocos, tanpa keluar keringat dingin. Ya kan? Kita lupa kehebatan kita perlu diceritakan kepada orang lain. Nah, teknik-tekniknya RCK itu mengajarkan kalian supaya gini loh caranya kalian menaikkan image kalian dengan cara mengkomunikasikan idenya. Jangan sampai kita yang tadinya jago sesuatu jadi nggak pede cuma gara-gara suruh menjelaskan. Contoh misalnya, si Dali Dalahumas nih sebenarnya jago nih si Dali nih potong rambut, anggaplah dia jago, jadi dia barber gitu ya, dia kerja di barbershop, dia jago, tapi hanya orang yang datang ke barbershopnya dia saja yang tahu kualitas dia, tidak dengan orang satu kotanya dia. Makanya dengan adanya sosial media, banyak kan barbershop pada foto-foto klien-kliennya. Tapi kalau coba Dali mencoba, halo teman-teman, hari ini saya mau bagaimana cara memotong poni tanpa harus bla bla bla. Yuk kita dokumentasikan sambil cerita sambil jalan. Cuman video 5 menit, kamu bikin secara konstan. Coba bisa bayangkan, kerja kamu udah nggak perlu lagi cari kerja, tapi kerjaan yang nyari kamu, ngerti gak? Jadi, fokusnya RVK dalam mengajarkan semua teknik adalah please trigger your communication abilities. Ya, tolonglah, dipiculah communication abilities itu. Kita tuh dari kecil terbiasa dengan satu arah saja. Ya, si Rahayu Lestari terbiasa kalau misalnya disuapin sama anaknya, sama ibunya, itu, ayo kamu diam, suapin, ayo makan. Oke. Si siapa Zahra kalau nyuapin anaknya nggak sabaran, diomelin anaknya, makan nggak, ayo nggak makan, kalau nggak ibu yang makan, nanti ibu yang gendut. Oh salah. Jadi cara kita memperlakukan orang lain, berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, itu harus kita adjust. Itu benar-benar menentukan kemampuan kita di depan orang lain gitu loh. Jadi kalau ketemu sama anak kecil, terus kalian bentak-bentak karena dia melakukan kesalahan yang menurut kalian standar kalian nggak masuk, berarti yang salah sopo. Otak anak kecil segede gini, otak orang dewasa sebesar ini, kok mainnya bentak-bentak, gitu kan? Jadi kalau kita mampu berbicara dengan orang lawan bicara kita dengan tepat, kemungkinan besar kita akan keluar dari masalah secara cepat. Saya contoh, Anda seorang manajer hebat. Di dalam ruangan itu Anda meeting dengan orang-orang hebat. Tiba-tiba datanglah office boy. Anda pesen kopi. Karena Anda pengen terlihat hebat, Anda ngomong kayak gini sama office boy-nya. Hello, can you please make me some coffee? Less sugar. Keren kan kelihatannya. Office boy-nya juga sombong. Dia nggak mau tanya kalau nggak ngerti. Dia bilang, oke sir, coffee, sugar. Oke sip. Dia pergi ke pantry, dia tahu kopi, dia tahu sugar kan. Wah, yang penting orang pesennya kopi pakai gula. Ya udah kan, dibikinin lah. Pas udah sampai, saya kecewa. I said less sugar. Si Om, yang salah siapa? Yang salah 3 pihak. Pihak pertama yang salah adalah perusahaan yang menaungi OB tersebut. Kenapa kompetensi karyawannya tidak dinaikkan sampai ada kesalahan dari segi bahasa. Yang kedua, kesalahannya ada di si OB, main pede-pede aja, nggak mau meningkatkan kompetensi diri. Yang ketiga, yang paling salah adalah kalian atau kamu yang minta kopi sama OB pakai bahasanya ketinggian. Ngerti nggak? Ya, harusnya kalau kamu pandai komunikasi, kamu mau ngomong sama si OB pakai bahasa Inggris, kamu bantu
OB itu ngerti bahasa Inggrisnya coffee, sugar tuh dia ngerti karena dia anak pantry. Tapi dia nggak ngerti kata less. Kan tadi saya bilang, can you please make me some coffee, less sugar? Ya kan? Less artinya apa? Sedikit kan? Kurang kan? Karena si OB nggak ngerti, saya bantu, saya tolong pakai gerakan tangan. Can you please make me some coffee, less sugar? Tuh tangan saya kayak gini tuh. Karena saya ngebantuin dia. Can you please make me some coffee, less sugar? Ya, jadi intinya sekarang kalau kita mau memahami orang lain, apa posisinya mereka, kita bakalan bisa meng-adjust kok ngomongnya kayak apa. Ya nggak? Ya teman-teman, sepulang dari webinar, saya kasih PR satu. PR-nya nggak usah dikumpulin, kalian nilai sendiri aja. Ya, Nur Aini, perhatikan dengan seksama. Jadi, selesai webinar, kalian kan punya HP yang keren-keren itu. Ada kamera depannya, sering dipakai selfie dan joget TikTok. Bosen gitu-gituan mulu, gantilah fungsi kamera depan kalian, pakai. Kalian taruh handphonenya, nyalakan kamera depan, review lah webinar ini. Ngomong deh tuh, 1 menit aja, 60 detik aja. Ngomong, hai teman-teman, hari ini alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk ikut webinar dari program gratisnya Prakerja. Tahu kan kalian masa program prakerja ini, wah kamu ceritain. Jadi di webinar ini tadi saya disuruh mengkoneksikan skill saya dengan kemampuan komunikasi saya. Karena semua itu harus satu. Oh kamu cerita gitu deh. Terus udah kayak gitu kamu tonton ulang. Kalau kira-kira masih terbata-bata, ya jilbabnya masih miring-miring, ya alisnya tinggi sebelah, jangan diposting. Ya Kak. Kalau diposting nanti karena bahan bulian netizen, tahu sendiri netizen mah julid. Ya kan? Kalian review, tonton ulang. Wah, ternyata gue masih terbata-bata ulang. Bikinkan skrip, tempel di mana pakai kertas, jadi gue bisa ngebaca. Tapi jangan sampai kelihatan kalian tuh ngebaca gitu. Coba kalian lakukan itu secara berulang-ulang dengan topik yang berbeda, lalu kalian posting di sosial media. Bisa bayangin nggak? Teman-teman kalian yang tadinya nih biasanya si Dian Anggraini nih statusnya galau-galau mulu, tiba-tiba statusnya sekarang bikin review makanan, cerita tentang ini, cerita tentang itu dengan tutur bahasa yang benar. Si Muhammad Imron biasanya status Facebooknya mencintaimu apa adanya adalah jalan hidupku. Udah nggak musim. Ganti pakai, halo teman-teman, hari ini gue mau nge-review gimana caranya kita menebang pohon pisang. Karena remember, pohon pisang itu tidak bisa sembarangan kita tebang. Karena ada getahnya. Wah, kamu ceritain. Kan Pak, saya di kampung. Sesuaikan dengan kondisi Anda kalau di kampung. Review apaan aja yang kalian bisa, tapi pakai bahasanya nasional. Syukur-syukur pakai bahasa internasional. Good evening, ladies and gentlemen. Today I was like, wah keren kan, nggak kayak suku, ladies and gentlemen, wah, ya nggak, yang keren gitu, pakai bahasa Inggris itu yang benar, ya, oke, ya saya coba saya tes bahasa Inggrisnya 12 apa, saya bisa baca nih, coba saya bisa baca deh, bahasa Inggrisnya 12 apa, 12 Inggris berbes ya 12, masa 12 tuh, yang keren dong, 12, ya nggak, ya nggak. Oke? Ya. Oke. Yuk. Silakan dimute lagi, Min. Oke, kita lanjut. Jadi, teman-teman, cara memukau orang lain dengan skill Anda itu nggak susah. Cukup dengan kemampuan Anda meningkatkan kompetensi komunikasi. Anda pinter ngomong, pinter jelasin, apalagi pinter bersolek di depan kamera, orang pasti perhatiin. Suatu saat pandemi ini usai, amin ya, semoga usai ya. Suatu saat pandemi ini usai, Anda bakalan dicari-cari oleh pekerjaan. Karena apa? Portfolio Anda udah berjibun tuh di sosial media Anda, bikin video apa. Pada saat ketemu sama HRD beneran, Anda ngomongnya udah luwes. Oke? Saya rasa cukup. Terima kasih buat teman-teman. Semoga membekas apa yang diceritakan walaupun singkat. Selalu jaga protokol kesehatan, pakai maskernya jangan di jidat. Oke?
Terima kasih. Sampai jumpa di program asik yang lain. Silakan admin.